menunggangi si banteng merah, mau dia berteduh di bawah kuningnya pohon beringin, ya nggak? Mau dia tetap istiqomah memandang hijaunya Ka'bah, terserah gitu kan. Jadi lu jangan mengecilkan agama lu dengan melakukan politik syarat tadi. Yang backgroundnya dia pengusaha, terus kenapa sih mau masuk ke dunia politik? Alasannya itu. Jadi 2024 lu ikut nggak? 2024. Jadi calon bupati apa calon lurah nih? Aduh. Jadi coblos Niko. Halo sahabat pemenang, ketemu lagi di channel gue Windy Muhammad. Ya, kali ini gue lagi bareng Niko Ari Anggara. Mau ngobrol-ngobrol tentang perpolitikan di Indonesia. Wih. Kenapa kita mau ngobrol ini? Karena memang pemilu 2024 itu bentar lagi ya, kok. Bentar lagi nih udah 2022, 2 tahun lagi lah. 2 tahun lagi. Bentar lagi. Bener-bener sebentar. Ya. Ini bakal seru ya, karena kita akan adanya pergantian kekuasaan di negara Indonesia ini, dan kelanjutannya negara ini akan seperti apa ya, karena sosok seorang pemimpin itu penting ya. Siapa pemimpinnya ya itulah yang membawa negara Indonesia ini akan kembali ke jalan yang benar. Oke, sebelum itu jangan lupa subscribe, like, and share di channel Windy Muhammad. Kita bahas tentang perpolitikan di Indonesia. Oke guys, kok politik Ya, itu Pak penting Windy. banget. Penting. Penting karena kalau gua itu ngerasa ketika kita sudah mapan, misalnya punya usaha, kita bisa mensejahterakan pegawai-pegawai kita, itu suatu hal yang membanggakan lah ya. Betul. Mungkin bisa jadi cita-cita semua orang ya. Bisa mengkaryakan orang, menafkahi orang lebih banyak, mensejahterakan orang lebih banyak. Nah, kalau dilihat akhir-akhir tahun ini ya, politikus Indonesia, beberapa pemimpin, nggak banyak sih kalau menurut gua, ya nggak banyak, itu ada yang punya visi ke sana gitu. Yang backgroundnya dia pengusaha, terus kenapa sih mau masuk ke dunia politik? Alasannya itu, gue pengen membantu lebih banyak orang, makanya gue masuk ke dunia politik. Gitu. Mungkin kita coba ngobrol-ngobrol dulu perpolitikan di Indonesia ya. Mungkin tidak sebebas sekarang ya. Sekarang negara demokrasi dengan banyaknya partai, sementara dulu ketika kita merdeka juga sebenarnya banyak gitu ya. Ketika Soekarno jadi presiden, partai-partai politik juga banyak. Tapi di zamannya Soeharto itu partai politik malah dikerucuti. Bener. Jadi hanya 3 partai, P3, PDI, waktu itu Golkar. masih belum PDI Perjuangan, lalu Golkar. Ya. Nah, bokap gua ini dulu kok PNS. Ya harus Pakai jas milih. kuning dong. Iya, harus kuning, nggak boleh warna lain. Gitu. Wih, iya. Nah, kalau lu lihat sendiri nih, setelah reformasi kan banyak yang berubah. Iya. Dari peta perpolitikan kita. Lalu dari si merah yang tadinya tertindas di zaman sebelum reformasi akhirnya bisa bangkit, dan sekarang ya PDI Perjuangan itu sudah 2 periode dia menguasai negara kita ya dengan demokrasinya. Nah, kalau pandangan lu sendiri nih kok, perpolitikan di Indonesia nih itu dari zaman reformasi lebih baik kah? Atau lebih baik sebelum reformasi? Tapi kayaknya Pak Windy di era pemerintahan sekarang lebih makmur kayaknya ya. Agak gemukan soalnya. Atau mungkin karena kader partai yang sekarang lagi memerintah nih, makanya agak makmur gitu. Enggak itu sih kok. Belum mau masuk ke sana gitu. Cuman kalau lu tanya gua pro ya partai ya jelas sih. Si merah tadi. Si merah. Si merah. Oh, iya. Cuma sekarang banyak si merah.
Cuma gini Pak Windy, kalau misalnya ini ya apa namanya, menurut gua pribadi positif thinkingnya gua sama politik itu, makanya kalau gue gini malah suka ngobrol sama teman-teman, anak-anak muda, teman-teman yang memang dia aktif di partai, aktif di organisasi. Gue selalu bilang politik itu wajib gitu. Semua orang wajib berpolitik itu kalau menurut gua ya. Kenapa? Karena politik ini adalah bagian atau ikhtiar kita untuk memberikan kebaikan ke banyak orang gitu kan, ke negara ini, ke rakyat yang ada di negara ini gitu. Makanya siapapun yang berpolitik, kalau memang niat dia baik, tapi ya gitu, berpolitik ya tadi niat buat membangun bangsa ini, niat untuk memajukan negara ini gitu, itu sangat baik gitu. Makanya tadi politik itu dia adalah bagian dari ikhtiar kita sebagai manusia, sebagai warga negara gitu, khususnya untuk berpartisipasi memajukan negara ini gitu. Makanya wajiblah berpolitik, terserah mau dia menunggangi si banteng merah, mau dia berteduh di bawah kuningnya pohon beringin, ya nggak, mau dia tetap istiqomah memandang hijaunya Ka'bah, terserah gitu kan, itu pilihan gitu. Cuman balik lagi, kalau gua pribadi memang individunya lah, jadi orang-orang yang memang berpolitik ini gimana nih niat dasar mereka gitu sih. Berapa persen ya yang punya itikat baik seperti itu? Nah, tinggal itu gitu. Cuman ya mungkin harusnya mereka punya niatan baik lah. Memang orang yang terjun di politik, mereka berharap duduk di pemerintahan. Harapan kita, harapan gua nih sebagai rakyat Indonesia gitu ya, mereka memiliki niat baik untuk memajukan bangsa ini gitu kan. Nah, cuman kan nggak tahu kadang-kadang, makanya lah kok dulu janjinya seperti ini tapi nyatanya seperti ini. Nah, ini yang kadang-kadang suka miss gitu. Karena pasti yang mereka utarakan semuanya waktu pas musim kampanye, waktu pas mau mendekati pilpres mungkin atau pilihan apapun gitu, semua kebaikan yang diomongin gitu kan, janji-janji manisnya madu gitu kan, semuanya diomongin. Tinggal nanti kalau memang benar dia bisa merealisasikannya ataupun dia gagal merealisasikannya, tapi kita lihat memang dia mencoba untuk melakukannya, nah ini berarti dia memang benar-benar punya niatan baik. Tapi kalau misalnya ternyata gitu kan nggak melakukannya, bahkan kita juga nggak melihat usaha dia untuk merealisasikan janji-janjinya, nah ini yang tanda kutip dong, berarti dia berpolitik atas dasar kepentingan individu, mungkin kelompoknya gitu. Itu sih Pak. Ya karena ya kalau disambung tadi akhirnya jadi janji-janji palsu, janji-janji manis yang membuat orang-orang tuh kadang-kadang enak dengan politikus-politikus di Indonesia. Ya lu udah kampanye janjinya manis, tapi ketika lu udah jadi anggota DPR gitu misalnya, atau jadi wakil rakyat, itu malah janji-janji yang selama ini nggak ditepatin gitu kan. Nah itulah mungkin adanya si yang tidak mau menyoblos itu, golput. golput gitu ya. Nah dulu mungkin tahun 2000 berapa ya, sebelum zamannya Jokowi itu, zamannya SBY itu hampir banyak banget tuh yang golput Ya. Jadi benar-benar ya nggak peduli banget gitu, nggak sama sekali, jadi nggak peduli dengan kegiatan politik, apaan sih politik gitu. Iya. Nah ini yang dikhawatirkan sebenarnya ya, ketika orang acuh dengan politik, ya itu dia kan kata lu, wajib nih sebenarnya kita berpolitik demi kemajuan negara bangsa dan negara ini gitu. Tapi ketika orang lebih banyak golput, tidak peduli dengan masalah itu, ya akhirnya yang berkuasa kalau punya niatnya buruk, ya itu akan terjadi bahaya gitu. Iya. Bagi negara kita gitu. Bener. Makanya berpolitik itu wajib. Berpolitik itu wajib. Makanya gini, nggak tahu ya apa memang cara pikir gue yang terbalik dengan temen-temen gitu kan. Tapi kalau menurut gue enggak sih. Gue memang suka melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Jadi banyak teman-teman di kalangan gue pribadi gitu kan, mau itu dia di akademisinya, mau itu dia di kelompok-kelompok agamanya gitu kan, atau
teman-teman tongkrongan gitu kan. Banyak banget yang selalu berbicara, politik itu kotor. Ya nggak sih? Politik itu kotor loh katanya gitu. Tapi gue enggak. Kalau gue bilang politik itu suci gitu kan. Cuman tadi banyak oknum yang mengotori kesucian politik itu gitu kan. Itu yang pertama. Terus yang tadi kayak yang Pak Windy bilang, angka golput itu dulu luar biasa besarnya, sekarang mengecil ya. Memang apa namanya ya, dulu malah gue memang hampir orang yang sering banget golput loh gue. Gue sering banget golput dulu. Apa namanya, bukannya apa, kadang-kadang gini, jadi memang belum seret saja sih sama calon yang muncul gitu. Makanya kadang-kadang akhirnya ya gimana ya, niat hati pengen memilih tapi kayak aduh nggak ikhlas, memang belum seret gitu. Cuman memang jangan golput lah baiknya gitu kan. Paling nggak dari sekian banyak yang nggak bagus, ambillah yang agak lumayan gitu kan. Ya termasuk udah bagus sih kalau gue lihat ikhtiar dari pemerintah untuk agak sedikit mengurangi angka golput. Kan kemarin sampai minta bantuan MUI itu supaya kasih slogan bahwa golput itu haram ya kan. Nah ini juga ya nggak jadi masalah lah gitu kan. Itu kalau misalnya memang akhirnya bisa meningkatkan angka kepemilihan ya nggak apa-apa gitu kan, lanjutkan aja gitu. Nah, pemilih 2024 juga nanti milenial. Weh, iya. Milenial yang lebih banyak ya. Betul. Sebagai pemilih di pemilu 2024. Nah, menurut lo sosok-sosok yang kira-kira bisa dipilih oleh para milenial ini agar tidak golput, agar bisa mengambil hatinya mereka ini, apakah pemilih-pemilih yang sekarang? Ya, apakah pemimpin-pemimpin yang sekarang? Ya, karena jujur gue golput 2 kali ketika zaman SBY. Gue golput. Tapi baru pertama kali gue pengen nyoblos itu ya pas Jokowi nyalonin jadi presiden, gue berani buat nyoblos. Kenapa? Karena gue ngelihat sosok Jokowi ini sosok yang berbeda. Dia benar-benar merakyat. Apa yang beda dari Pak Jokowi itu? Beda sih kalau menurut gue. Dia yang paling kalau secara image ya, itu dia bisa menciptakan bahwa dia dekat dengan rakyat seperti itu. Sampai sekarang dia selalu itu, nggak ada jenjang antara si pemimpin dan rakyatnya. Nah, karena hal itu juga akhirnya gue memilih Jokowi dari dia sepak terjangnya di Solo sampai pemilihan kedua di Solo itu kan dia 100% pilih dia itu. Ya nggak sih? Ya ada, nggak semuanya, tetap aja ada bocoran-bocoran. Terus makanya dia ke Jakarta, dia juga sempat di Jakarta diremehkan karena Solo kan kecil, nggak mungkin lah dia bisa pimpin kota Jakarta yang lebih besar, yang lebih complicated. Ternyata bisa. Bahkan setelah itu dia naik langsung jadi presiden dan dia berhasil dengan caranya yang sangat merakyat. Nah, berarti itu bagian dari marketingnya diciptakan seperti itu, tapi atau sosok dia memang ya seperti itu. Cuman sampai sejauh ini ya gue nggak kecewa lah dengan kepemimpinan beliau. Berarti kalau Pak Jokowi mau lanjut 3 periode, nggak setuju. Kalau itu nggak setuju. Kenapa? Kita harus ikutin konstitusi yang udah berlaku. Ya, kalau menurut, karena itu akan menjebak Jokowi sendiri akhirnya, karena dianggap dia ya berani merubah konstituen. Orang-orang yang tidak suka dengan dia akan menganggap dia seperti pada zaman Soeharto. Itu bukan hal yang baik itu. Gue lebih setuju mencari siapa penggantinya dia yang cocok, yang mungkin sosoknya sama gitu sama Pak Jokowi. Itu sih yang buat gue jatuh cinta gitu sama presiden kita sekarang gitu. 2014 gue nyoblos. Dan itu sangat disedihkan sih ya, karena di 2014 itu hanya ada 2 calon. Iya. Ya, 2 calon, Jokowi dan Prabowo, dan terulang lagi di 2019 itu hanya 2 calon. Dan akhirnya ada kubu-kubuan, cebong, kampret, dan gue sering banget dibilang cebong gitu. Nah, ini yang sangat disedihkan gitu. Bangsa kita jadi terpecah belah karena politik itu tadi. Nah, sekarang cebong kampretnya sudah bersatu, timbul kadrun nih kok.
timbul kadrun ya itulah pecah lagi gitu. Nah, sebenarnya hal-hal kayak gini kan kalau kita pelihara sebenarnya nggak baik ya. Iya, nggak baik banget makanya. Cuman memang gini ya, politik di Indonesia gitu, kita ngomongin politik skala kecil lah, politik kita. Politik di Indonesia ini memang dia udah sangat apa ya, complicated lah. Memang Sudah dewasa belum sih? dewasa gitu kan. Kita merdeka udah berapa? 70 berapa? 70 sekian tahun gitu kan. Kita udah sangat dewasa sebagai bangsa yang merdeka gitu kan. Nah, cuman gini, memang salah satu apa namanya yang harus diperhatikan untuk negara yang memiliki ideologi seperti kita nih, ideologi demokratis gitu, itu memang dia apa namanya bakal timbul masalah-masalah yang kompleks gitu. Dan penyelesaiannya pun nggak bisa diselesaikan dengan sesederhana itu, cukup menghadirkan 1-2 orang, memang harus banyak. Ini udah resiko yang kita sepakati bersama, makanya kita setuju dengan ideologi demokrasi ini gitu. Makanya ya politiknya seperti ini, banyak partai gitu kan, berbeda dengan negara-negara lain gitu kan. Terus banyak coba tokoh yang dimunculkan gitu kan, ini memang apa ya, udah sesuatu yang pasti akan terjadi saat negara itu memilih demokrasi sebagai ideologinya, itu satu. Terus yang kedua, kalau kita ngikutin sejarah politikan di Indonesia, perpolitikan di Indonesia gitu kan, pemerintahan di Indonesia, ini loh, nggak tahu, mungkin para orang-orang politisi kan juga udah memahami, udah merasakan, lagian kan mereka yang berkecimpung di dunia politik. Tapi kalau gue nih sebagai masyarakat awam memperhatikannya gitu ya, itu kalau zaman dulu gitu kan, zaman ya awal-awal kemerdekaan sampai terus zaman sebelum reformasi gitu kan, itu sampai sudah reformasi, masyarakat Indonesia mungkin karena gini, karena memang perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia ini udah pasti kan pelopor awalnya ya para ABRI ya, kalau dulu ya ABRI, jenderal-jenderal di ABRI ini yang sekarang jadi TNI gitu kan, sehingga euforia bahwa jenderal gitu kan, orang-orang yang ada di dalam TNI, dalam ABRI itu orang yang memiliki karakter kepemimpinan bagus. Makanya pada era itu banyak muncul sosok-sosok jenderal, mereka mencalonkan diri banyak jadinya gitu kan, Pak Soeharto gitu kan, terusan Pak SBY, sampai kan kayaknya hampir setiap perpolitikan itu meskipun nggak jadi ada sosok jenderalnya yang apa namanya yang diselipkan untuk mau itu dia dicalonkan jadi presidennya ataupun jadi wakilnya, karena tadi masyarakat kita itu masih erat banget apa ya, karena memang orang Indonesia ini attitude-nya baik, jadi dia nggak melupakan jasa-jasa para jenderal gitu. Nah itu makanya lakulah jenderal untuk dijual di politik Indonesia ini gitulah. Itu yang pertama. Terus jalan ke sini lagi gitu kan, kita lihat tadi Pak Jokowi gitu kan dengan gaya belusukannya luar biasa, itu mempan di era kemarin, itu mempan masih oke. Belusukan, media ngejar-ngejar dia kan, ke got dikejar gitu, kolong jembatan dikejar gitu kan, ke perkampungan dikejar, itu efektif. Meskipun mungkin niat dia nggak untuk berkampanye, tapi karena tersorot oleh media dan masyarakat Indonesia melihat, gue bilang itu efektif. Cara seperti itu di zaman itu masih efektif. Cuman di era yang baru ini, cuman kayaknya sih beberapa politisi udah sadar, kalau menurut gua gitu ya, itu beralih loh. Menurut gua belusukan itu nggak jadi hal yang utama, nggak jadi senjata lagi. Iya, nggak jadi senjata lagi untuk mereka memuluskan misi perpolitikannya gitu. Meskipun kalau dilakukan juga ya itu bagus gitu. Lagian kalau misalnya lu dulu biasa belusukan, tiba-tiba nggak belusukan kan, wah ketahuan nih belusukannya, berarti ada maunya kan gitu. Nah, cuman gini yang perlu disadari, sekarang itu hampir 75% kehidupan orang-orang ya, khususnya di Indonesia, itu mereka ini loh lebih aktif di sosial media gitu. Kadang kayak misalnya gue nih sama Pak Windy duduk bareng di sini gitu kan, kita belum tentu ngobrol Pak sambil ngopi, tapi kita hampir di atas 50% kita lebih asik main gadget kita gitu kan, kita aktif di sosial media gitu kan. Malah kadang kita merelakan untuk antar aja ngobrolnya, gue lagi tanggung nih gitu kan, lagi seru nih, kawan gue ribut-ribut di Facebook lah, kawan gue lagi ribut-ribut di Instagram lah kan begitu. Sekarang gue lihat udah ada beberapa politisi yang dia sadar betul akan kehebatan apa namanya
media sosial ini. Mereka berbondong-bondong lari kan ke sosial media untuk membranding dirinya, menaikkan elektabilitasnya. Nah, tinggal ya kita lihatlah kemampuan politisi yang lain bisa nggak tuh mengikuti pergerakan pola politik yang seperti Dan itu. itu targetnya adalah milenial. Nah, betul. Karena Makanya, mereka sadar juga pemilihnya itu milenial. nah iya itu. Makanya itu sih kalau pemilu selanjutnya gue pikir presentasi terbesarnya tadi. Siapa? Ini hal yang sebenarnya agak lucu untuk diomongkan, tapi memang kita harus yakini barang siapa yang pintar bersosial media, ya dia memiliki potensi yang besar untuk kemenangan pemilu selanjutnya gitu. Gitu. Makanya nih hati-hati nih kalau misalnya gua berpesan nih sama nanti para kontestan-kontestan yang mau berduel di pilpres kah, di pileg kah, maupun di pemilihan-pemilihan yang lainnya gitu. Kadang-kadang gue sayangnya gini, ada orang baik, ada politisi yang dia itu bagus, tapi dia buta sosial media, tapi timnya itu nggak pandai membuat bagus dia punya sosial media gitu. Akhirnya si calon yang bagus ini, yang orang baik ini dia tenggelam gitu kan. Ada orang yang ya gimana ya, mungkin dia punya karakter kurang baik sebenarnya gitu, cuman dibungkus dengan sebagus mungkin gitu kan, dipoles dengan semenarik mungkin gitu kan, disodorkanlah di sosial media gitu kan dengan sangat cantik, dibungkus dengan sangat luar biasa oleh timnya. Bukan nggak mungkin dia bisa jadi gitu kan. Nah ini makanya nanti juga gini, untuk kita nih sebagai pemilih, kita sebagai rakyat harus jeli akan hal itu sih. Jadi jangan termakan sosial medianya juga. Iya. Betul, setuju, sepakat. Jadi emang harus benar-benar itu dilihat ya. Benar. Yang dilakukan di media sosial itu benar-benar dilakukan di dunia nyata apa enggak? Nah, Jadi jangan sampai tertipu gitu. Ini dia. Gitu. Tapi memang ada nggak sih yang jahat tapi bermedia sosial dengan baik itu? Sekarang itu ada. Gini ya, harusnya mudah-mudahan nggak ada lah gitu. Tapi ya yang terjadi tiba-tiba dia punya branding di media sosial bagus, baik gitu kan. Wah, ke masjid terus nih, bagus ibadahnya. Wah, berbagi terus nih gitu kan. Wah, sayang sama keluarganya, tapi tiba-tiba tersandung korupsi lah ternyata. Diam-diam pakai rompi oren gitu kan. Ada lagi yang dia wah bagus nih hubungannya dengan keluarganya gitu kan. Tiba-tiba kita dengar main perselingkuhan dan lain sebagainya lah. Ini yang kadang-kadang wah ketipu juga nih berarti gua kan gitu. Nah, ini makanya ya kita harus jadilah memang buat masyarakat itu mau nggak mau, percaya nggak percaya, memang dunia ini udah ada dunia baru di dunia ini gitu. Yaitu dunia sosial media gitu. Jadi lu percaya nggak percaya, mau nggak mau itu ada. Dan itu harus dilakukan. Harus dilakukan. Ya mungkin ya masyarakat juga bisa lebih mengenal dia ya. Bener. Karena banyak positifnya juga kan di sosial media. Dan 2024 nanti 2 tahun lagi yang gua khawatirkan sih satu sih kok. Apa? Jadi ya beberapa tahun lalu lu sepakat nggak dengan politikus yang membawa-bawa nama agama, ya membawa-bawa agama untuk memenangkan dia terpilih sebagai pemimpin. Kalau misalnya kita ngomongin tentang negara ini gitu kan ya, negara yang dia memiliki banyak banget budaya, memiliki banyak banget latar belakang suku, etnis gitu kan. Gue sangat nggak sepakat gitu kan. Kita juga mau nggak mau kita udah oke kok, kita itu punya beberapa agama di negara ini gitu. Jadi Pancasila. Iya, Pancasila gitu kan. Jadi ya jangan dong gitu kan, pendahulu kita, leluhur kita kan udah oke, udah sepakat, udah fair bahwa ini negara gitu kan. Ini negara, kita buat istana negara, buat kita berdiskusi, bermusyawarah untuk memajukan bangsa ini gitu kan. Kita jangan bawa bangsa ini ke dalam masjid, ya enggak? Kita jangan bawa bangsa ini ke dalam pura,
kita jangan bawa negara ini ke dalam gereja gitu. Makanya kan para leluhur kita udah siapkan itu istana negara, kantor-kantor pemerintahan, karena memang negara itu harus dibentuk di istana negara, di pusat pemerintahan gitu. Adapun agama-agama ini, tempat ibadah-ibadah ini, dia sebagai support gitu, dan memang wajib harus support gitu kan. Agama-agama yang ada di Indonesia ini harus support untuk kemajuan negara ini gitu. Jangan malah tadi ya biarkan di sistem perpolitikan Indonesia kita partai yang bertarung, jangan agama gitu. Jadi kalau gue sangat nggak sepakat sih kalau misalnya terus SARA itu digodok, cuman memang itu laku sih di Indonesia gitu, makanya kadang-kadang Laku dan berhasil. nah politisi itu kan dia sudah juga gitu, loh orang Indonesia masih doyan politik begini, sayang mas kalau nggak dijalanin kan gitu. Ya itu problemnya di situ gitu, makanya ayolah kita yang milenial smart lah gitu. Ya betul, jadi milenial yang smart, tagline-nya tuh keren banget tuh ya. Gue sih harapannya ya kedepannya ya di pemilu berikutnya pun nggak ada lagi cebong kampret, nggak ada lagi kadrun-kadrunan, nggak ada lagi politikus yang bawa-bawa agama ya buat memenangkan jadi presiden. Benar-benar nggak ada lagi lah kayak begitu, sehingga akan memecahkan bangsa ini gitu. Jangan sampai itu terjadi lagi ya. Jadi politik itu ya untuk demokrasi, benar-benar mengaspirasikan keinginan rakyat, dan mereka berpresentasi calon-calon pemimpin ini yang bagus gitu, tanpa sara, tanpa embel-embel lainnya yang memecah belah si bangsa ini. Sebenarnya seru, tapi ya serem juga sih, karena gue sampai gue jadi cerita nih. Gimana tuh? Ya sampai dibilang kafir lah. Weh. Sampai dibilang lu ganti nama lu ganti jangan Muhammad, sampai kayak begitu gitu. Itu sama teman gue sendiri, dan itu menurut gue waduh, politik sampai bikin rakyatnya seperti ini kan. Bahkan cerita-cerita itu nggak hanya terjadi di gue, ada juga cerita yang bahkan ya suami istri jadi berantem, atau teman yang tadinya dekat jadi nggak dekat gara-gara beda pandangan politik. Nah itu yang kita benar-benar milenial nih, terutama pada pencoblos-pencoblos baru nih gitu, jangan sampai itu terjadi lagi sih kalau menurut gue. Iya, Itu harapannya sih ya, benar-benar demokrasi ini benar-benar kita bisa pelihara, kita bisa ya sampai anak cucu lah menggunakan dengan sistem demokrasi, jangan ada perpecahan di bangsa ini. Memang gini, idealnya bangsa ini gitu kan, pemerintah ya dipimpin memang orang yang paham tentang pemerintahan, tentang kebangsaan gitu kan, tentang gimana caranya nih ngebangun sebuah bangsa gitu kan. Nggak boleh kita masukkan satu kantong kresek nih antara kebangsaan, kenegaraan dengan keagamaan kita gitu kan. Nah kalau ngomongin tentang agama, dia lebih luas dari sebuah bangsa, sebuah negara. Jadi lu jangan mengecilkan agama lu dengan melakukan politik sara tadi gitu kan. Kalau gue muslim gitu kan, orang Islam gitu. Kalau misalnya ada teman-teman muslim yang dia berpolitik dengan sara, itu gue malah tersinggung. Kenapa Islam ini buset, dia lingkupnya udah global, lebih besar dari sekedar bangsa Indonesia ini. Jadi ngapain gitu. Sepakat. Jadi 2024 jagoin siapa? Kita lihat penawarannya, gitu kan. Kita lihat penawarannya, coba kita kuliti nanti calon-calon yang muncul seperti apa gitu kan. Cuman harapannya gini, sekarang usia dunia ini udah semakin tua, udah semakin maju gitu kan. Harapan gue sih gitu kan, nanti bakal muncul pemimpin-pemimpin yang dia akan lebih berbicara tentang gimana nih cara ngebangun SDM yang ada gitu. Karena memang ya bangsa ini kan yang huni kita umat manusia itu. Jadi ayo coba kita ngobrol, coba kita berbicara, coba kita gali tentang potensi-potensi SDM kita. Gitu sih. Udah belum ada gambaran? Nanti kita lihat lah calon siapa dulu yang muncul. Ini calon tim sukses nih. Iya. Calon tim sukses jadi masih bermain banyak kaki. Enggak sih. Kalau gue gimana ya? Yang penting tadi lah, ayo kita berpolitik dengan bagus, dengan baik, sesuai dengan peraturan perpolitikan yang ada, sesuai dengan adatnya
orang timur, adatnya kita nih sebagai bangsa Indonesia yang berakhlak gitu kan, memiliki jiwa religius tinggi gitu kan. Jadi ya berpolitik yang bagus lah gitu. Nanti calonnya siapa kita lihat lah, kita pilih yang mana, cuman yang perlu digarisbawahi wis lah, sarah nggak usah dibawa, apalagi politik uang ya, ini juga menjijikan lah kalau buat gua. Jadi wis kita berpolitik yang bagus. Gue yakin semua calon yang muncul dia memiliki niatan yang bagus untuk bangsa ini. Tinggal kita sebagai pemilih nih, Pak Windy, gue sebagai pemilih ya nanti kita lihat siapa yang ketulusannya benar-benar tulus, itu kan satu. Terus kemampuannya memang benar-benar mampu gitu. Kadang ketulus doang nggak mampu juga pikir-pikir lah gue kan gitu. Mampu doang tapi nggak tulus, wah lama tuh dikeruk lah duit bangsa ini kan gitu. Makanya idealnya dari dua itu. Oke guys ya, mudah-mudahan di 2024 nanti kita dapat pemimpin yang terbaik ya, dan bisa menjalankan sistem demokrasi pemilu yang damai. Jadi 2024 lu ikut nggak? 2024. Jadi calon bupati apa calon lurah nih? Aduh. Ya kalau misalnya masih ada orang baik yang memiliki niat baik buat ngebangun sebuah kelompok, sebuah bangsa, kita dukung lah. Kecuali kalau misalnya memang udah nggak ada orang baik, ya mau gimana? Kan terpaksa juga kita nggak bisa dong lihat keluarga kita dipimpin sama orang yang nggak bagus. Itu sih poin aja. Jadi coblos Niko. Enggak lah, gua sebagai penikmat aja, penikmat, pengamat, dan ya kalau ada yang perlu gua kritisi. Oke, politik dibawa santai aja ya. Politik dibawa santai. Oke guys, kalau gitu mudah-mudahan video hari ini bermanfaat buat kalian semua ya. Buat para milenial nih terutama yang calon-calon pencoblos terbanyak ya di Indonesia, ya gali lagi wawasan ya, terus belajar, cari pemimpin terbaik kalian ya. Jangan takut juga ngomongin politik ya. Karena sekarang nggak kayak dulu, ngomongin sedikit salah hilang besoknya. Sekarang udah nggak kayak dulu, paling disomasi. Oke guys, kalau gitu sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Salam sukses dari gue Windy Muhammad dan Niko Ari Anggara. Cayo. Gue minum dulu lah, lamaan.